Shalom, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kita, hingga pada saat ini kita boleh ada sebagaimana adanya karena pertolongan Tuhan semata-mata. Kita boleh menghadapi tantangan dari hari ke hari, itu karena kekuatan ekstra yang Tuhan berikan bagi kita. Terlebih lagi pada saat ini kita bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk datang bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Meskipun kita tidak bisa hadir dalam gedung gereja ini sebagaimana biasanya, tapi kita punya kesempatan di rumah masing-masing untuk ambil kesempatan mendengarkan firman Tuhan ini. Sebelum kita lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi kami dari hari ke hari, sehingga pada saat ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami, dan kami boleh menikmati hidup ini itu karena anugerah-Mu semata-mata. Keselamatan yang kami miliki itu bukan karena perbuatan baik kami, tapi oleh karena karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini juga kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk datang belajar bersama-sama dari firman-Mu. Tuhan, kami sadar kami tidak mampu untuk memahami firman-Mu dengan kemampuan akal pikiran manusiawi kami. Oleh karena Tuhan, Kau jamah hati dan pikiran kami untuk boleh memahami firman-Mu dan menerapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, Engkau berikan hamba kekuatan ekstra, urapi bibir mulut hamba-Mu, terlebih lagi hati dan pikiran hamba-Mu, sehingga dapat berkata-kata sebagaimana harusnya hamba-Mu menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini terambil dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini terambil dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saya tidak akan membaca semua bagian firman Tuhan ini. Saya akan membaca beberapa ayat saja. Saya ingin baca ayat yang ketiga. Di sana tertulis demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang terakhir dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Puji Tuhan. Sampai ayat yang ke-7. Tema yang sudah ditetapkan untuk kita renungkan pada saat ini, maksud saya, tema firman Tuhan dari nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini, yaitu makna kebangkitan Yesus Kristus. Sekali lagi, makna kebangkitan Yesus Kristus. Kita bersyukur Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita sudah masuk dalam perayaan Paskah minggu ini. Berbicara tentang tema Paskah tahun 2020 ini. Badan Pengurus Pusat sudah memberikan tema nasional untuk kita. Temanya yaitu Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup.
Ini terambil dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat pasal 1 maksud saya pasal 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18 dengan subtema melalui perayaan Paskah umat Tuhan memberitakan Yesus pemberi hidup dan pengharapan. Nah, bagian dari tema nasional ini sudah diawali pada minggu yang lalu. Yang disampaikan pada hari Minggu lalu untuk kita yaitu berbicara tentang Yesus pemberi hidup dan pengharapan. Itu terambil dalam Injil Yohanes pasal 1, pasal 14, maksud saya pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14. Lalu pada hari Jumat Agung kemarin, hari di mana kita memperingati pengorbanan Yesus Kristus, bagian yang disampaikan pada kita berbicara tentang harapan terakhir seorang penjahat. Itu terambil dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara, hari Minggu, hari di mana kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini berbicara tentang makna kebangkitan Yesus Kristus. Dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 20 ini, di sini Rasul Paulus memberikan penekanan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Di ayat yang keempat sampai dengan 8, ia jelaskan bahwa Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada banyak orang. Di dalam nas ini sana mengatakan bahwa ia menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri juga kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Dan katanya di sini, sampai saat ia menulis kitab 1 Korintus ini, kebanyakan dari antara mereka masih hidup. Lalu selanjutnya ia katakan lagi bahwa ia menampakkan diri, yaitu Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang terakhir katanya, ia menampakkan diri kepada Paulus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus, kita tahu bahwa Paulus begitu giat memberitakan Yesus Kristus kepada banyak orang yang ia layani. Dan dalam bagian ini dia secara khusus menekankan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dan di sana ia mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu satu peristiwa yang fakta yang tidak dapat dibantahkan oleh siapapun juga. Dari saksi-saksi yang ia sampaikan ini menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus itu nyata, Bapak Saudara, bukan sebuah kisah-kisah penjempol. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus menaruh perhatian khusus pada kebangkitan Yesus Kristus. Dia melihat betapa pentingnya ia juga memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus ini kepada orang-orang percaya yang ada di kota Korintus. Tentu saja juga kepada kita sebagai orang percaya di sepanjang masa sampai kepada kita pada saat ini. Pertanyaannya Bapak Saudara, mengapa Paulus melihat begitu penting menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus ini? Apakah ada maknanya? Kalau ada, apa maknanya? Apa makna kebangkitan Yesus Kristus bagi mereka dan bagi kita sebagai yang percaya kepada Yesus? Jawabannya dapat kita lihat dalam nas ini, yaitu dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ini. Jawaban yang pertama, Saudara, maknanya ialah yang pertama, yaitu menegaskan kepada mereka dan juga kepada kita bahwa semua nubuat kitab suci tentang Mesias yang akan menderita, mati dan dibangkitkan tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Sekali lagi, makna kebangkitan Yesus Kristus yang pertama-tama yaitu menegaskan kepada mereka dan juga kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus bahwa semua nubuat kitab suci tentang Mesias yang akan menderita, mati dan dibangkitkan kembali tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Ada sebuah kalimat pendek yang diulang 2 kali dalam nas ini, yaitu kalimat yang berbunyi sesuai dengan kitab suci. Ini tertulis di ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat. Arti sesuai dengan kitab suci ini memiliki arti seperti ini, benar atau tepat seperti yang tertulis dalam kitab suci.
Kita tahu bahwa Paulus adalah salah satu rasul yang begitu giat memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan ia selalu menghubungkan pemberitaannya dengan nubuat-nubuat tentang Yesus yang tertulis di dalam kitab suci. Secara khusus pada bagian ini, ia menekankan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Bahwa dalam hal ini Bapak Saudara, peristiwa kebangkitannya itulah yang menegaskan semua nubuat kitab suci tentang Yesus Kristus. Bahwa apa yang dinyatakan dalam kitab suci tentang Mesias yang akan menderita, mati dan bangkit, itu tergenapi di dalam Yesus, bukan pada Mesias yang lainnya seperti yang menjadi harapan orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa Yesus bukan Mesias dijanjikan. Itulah sebabnya mereka menolak dia. Masih banyak mereka menolak dia sampai pada saat ini. Mereka berpikir bahwa Yesus bukan Mesias. Lalu itu sebabnya Rasul Paulus tegas mengatakan bahwa apa yang sudah terjadi dengan Yesus dalam hal ini secara khusus kebangkitannya, itu tergenapi dalam Yesus. Itu berkaitan kebangkitannya, itu tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Bahwa dialah Mesias itu sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus, dengan demikian semua pernyataan kitab suci, baik dalam kitab perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru, yang berbicara tentang siapa Yesus itu sesungguhnya, itu tidak akan dapat dibantah oleh apapun dan oleh siapapun. Oleh karena itu, siapapun kita yang mau mengenal Yesus dengan benar, kita harus kembali kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab tentang siapa Yesus itu. Itulah artinya yang pertama dari kebangkitan Yesus Kristus. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, maknanya yaitu menegaskan kepada mereka dan juga kepada kita yang percaya kepadanya, bahwa kepercayaan kepada Yesus Kristus tidak akan sia-sia. Sekali lagi, makna yang kedua, menegaskan kepada mereka dan juga kepada kita yang percaya kepada Yesus, bahwa kepercayaan kepada Yesus Kristus tidak akan sia-sia. Dinyatakan tidak akan sia-sia karena sudah pasti ada hasilnya Bapak Saudara. Contoh ketika kita mengerjakan sesuatu yang dimana membutuhkan perjuangan yang sangat berat, dan kita terus berusaha melakukannya tidak karena kita tahu bahwa pasti ada hasil yang akan kita capai. Sehingga bagaimanapun dan sebesar apapun pengorbanan kita tahu bahwa semuanya itu tidak akan sia-sia. Demikian juga halnya kepercayaan kepada Yesus Kristus, meskipun ada konsekuensi yang harus dihadapi sebagai orang yang percaya pada Kristus. Pertanyaannya apa hasilnya Bapak Saudara? Di dalam bagian firman Tuhan ini sangat jelas mengatakan bahwa dosa kita diampuni, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang memiliki kepercayaan kepada Yesus Kristus, baik jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus dan juga kita yang percaya kepada Yesus Kristus pada saat ini, kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam bagian ini mengatakan bahwa kepercayaan kepada Yesus Kristus tidak akan sia-sia. Ini bukan tanpa dasar disampaikan oleh Paulus. Apa dasarnya Bapak Ibu Saudara? Dasarnya ialah bukti nyata dari kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Bahwa oleh karena kebangkitannya lah, kepercayaan kita kepadanya tidak akan sia-sia. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-17, di sana tertulis, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Lalu ayat 19, jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Di ketiga ayat ini, yaitu ayat 17 sampai ayat yang ke-19 ini, di sini Paulus menjelaskan bahwa jika seandainya, sekali lagi, jika seandainya Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan mereka, dan termasuk kita, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Dan dengan demikian juga orang yang menaruh harapannya kepada Yesus Kristus adalah orang yang paling malang, kata Paulus dalam ayat 19 ini, ia mencatat demikian Bapak Saudara. Tetapi faktanya,
kenyataannya Bapak Saudara, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, yang artinya yang pertama bangkit dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara bisa lihat dalam ayatnya yang ke-20. Ini artinya kepercayaan kita dan juga mereka jemaat Tuhan yang ada di Korintus kepada Yesus tidak akan sia-sia. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa kepercayaan kita semua kepada Yesus Kristus tidak akan sia-sia. Maka dengan demikian, baik jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus dan juga kita sebagai orang yang percaya pada masa kini, kita bukanlah orang-orang yang malang seperti yang tertulis di ayat yang 19, tetapi orang yang hidup dalam pengharapan. Dan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang pasti. Pertanyaannya, apa pengharapan kita di dalam Yesus Kristus? Pengharapan kita yang pertama-tama, pengharapan akan mengalami kebangkitan tubuh. Kalau saya perhatikan pada perikop yang kedua dari nas ini, dari ayat 12 sampai ayat yang ke-34. Sesungguhnya dalam bagian ini Paulus menyinggung tentang kebangkitan tubuh. Karena ini ada orang-orang yang tidak percaya adanya kebangkitan tubuh. Dan Paulus katakan bahwa kebangkitan tubuh itu pasti. Dan itu buktinya setelah Yesus mati, dia mengalami kebangkitan. Dan ini harapan kita. Dan tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan hidup bersama dengan Kristus dalam surga yang kekal dan mulia. Bukankah ini sebuah harapan yang luar biasa Bapak Saudara? Manusia, semua manusia di dunia, semua sadar bahwa ada sebuah kehidupan setelah kematian. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, kemana perginya setelah malam kematian? Hanya ada dua pilihan, neraka dan sorga. Tidak heran maka banyak agama yang berusaha melakukan berbagai macam hal. Karena apa? Karena mau berusaha supaya bisa mencapai surga. Tetapi firman Tuhan bahwa pengharapan yang pasti itu hanya di dalam Yesus Kristus. Ini sudah dibuktikan lewat kebangkitan Kristus bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus di kayu salib, kematiannya untuk menebus dosa kita, itu benar-benar adanya. Bahwa setiap orang yang percaya padanya, dosanya diampuni dan memiliki pengharapan masuk surga. Dan kebangkitan ini menegaskan semua apa yang sudah ia lakukan. Lalu yang kedua Bapak Saudara, apa yang jadi pengharapan kita? Pengharapan kita itu dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. Di sana Yesus mengatakan, sungguhnya jikalau kamu percaya padaku, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara yang kasih dalam Yesus, berbicara tentang pekerjaan yang Yesus lakukan. Apalagi ketika dia berkata bahwa pekerjaan yang lebih besar. Kata lain dari pekerjaan lebih besar, Yesus tidak melakukannya, tapi kita melakukannya. Nah pertanyaannya, apa pekerjaan lebih besar? Jujur Bapak Ibu Saudara, yang langsung timbul dalam pikiran kita melakukan mujizat. Seperti contoh, sekarang kita berhadapan dengan pandemi virus corona ini. Kita selalu ada banyak orang yang menyampaikan keyakinannya bahwa Yesus bisa menghentikan badai dan kita bisa menghentikan badai corona ini juga. Dan itu harapan yang disampaikan Bapak Ibu Saudara. Dan dalam hal ini Bapak Saudara, mereka percaya bahwa inilah pekerjaan yang Yesus lakukan, yang kita lakukan, Saudara. Itu memang juga tidak salah sebenarnya Saudara kalau kita menyampaikan kepada Tuhan. Tetapi inti yang disampaikan oleh Yesus berkaitan melakukan pekerjaan yang ia lakukan. Bukan masalah melakukan mujizat. Bukan masalah pergi memberitakan Injil kepada seseorang dalam arti berkata-kata seperti ini. Itu hanya sebagian-bagian yang kita lakukan. Yang terpenting di sini, yang inti yang dikatakan adalah menyatakan kasih Allah kepada setiap orang. Nah, bagaimana menyampaikannya? Pertama-tama melalui sikap kita, yang kedua melalui pemberitaan Injil, melalui bagian-bagian pelayanan yang sudah dipercayakan bagi kita. Itulah caranya, itulah pekerjaan yang Yesus katakan tentang yang kita lakukan. Pekerjaan ia lakukan dan kita melakukannya. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, di sana ia mengatakan bahwa pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yang Yesus tidak lakukan, tapi kita tidak melakukan. Yesus tidak lakukan, tapi kita melakukannya. Apa yang Yesus tidak lakukan? Saudara, kita percaya sebagai juru selamat, dia sudah menyatakan kasih Allah kepada kita. Boleh pengorbanan Yesus salib. Dan pada saat ia mati di salib, dia katakan, dia berdoa, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi pertanyaannya Bapak Saudara, apakah Yesus mengampuni orang yang berdosa meskipun ia tidak datang minta ampun? Kita lihat contoh dua penjahat yang disalib di samping Yesus.
Yang salah satunya pada hari Jumat kemarin sudah disampaikan. Yang salah satunya bertobat, mengakui kesalahannya, percaya kepada Yesus, menyampaikan permohonan kepada Yesus bahwa Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus katakan, hari ini juga engkau akan bersama aku dalam Firdaus. Lalu bagaimana dengan penjahat yang satunya ikut menghujat dia? Apakah Yesus katakan, ya walaupun kamu tidak mengakui dosamu, walaupun kamu tidak mengaku percaya kepada saya tetap mengampuni kamu. Apakah Yesus katakan demikian? Tidak. Yesus mengampuni orang berdosa kalau orang itu minta ampun. Tapi kalau dia tidak minta ampun, Yesus tidak bisa memberikan pengampunan bagi dia. Tetapi Yesus katakan pada kita, kasihilah musuh-musuhmu. Ini artinya Bapak Saudara, sekalipun seseorang itu tidak minta ampun, yang justru kebalikannya dilakukan, menyakiti hati kita, Yesus katakan, ampunilah mereka. Itu pekerjaan lebih besar. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki pengharapan yang tadi pertama, pengharapan hidup yang kekal. Jadi mana mereka menaruh kepercayaan hanya kepada Yesus Kristus saja. Ini pengharapan yang kedua Bapak Saudara. Yang ketiga, pengharapan kita dalam Yesus Kristus, yaitu pengharapan akan pemeliharaannya secara terus-menerus atas hidup kita di tengah dunia. Kalau tadi bagian kedua Bapak Saudara, sebenarnya, maaf saya ulangi, sebelum di bagian kedua ini, tentang dapat melakukan pekerjaan lebih besar. Sebenarnya tidak pantas kita katakan sebagai harapan lagi, karena sebenarnya kita sudah bisa melakukannya. Seharusnya kita bisa melakukannya sebagai orang percaya pada Yesus. Tapi masalahnya Bapak Saudara, setelah kita percaya pada Yesus, mungkin pada saat ini kita bisa melakukan sesuatu kepada orang yang menyakiti hati kita. Setidaknya kita katakan kita mengampuni, kita menerima dia sepenuhnya. Lalu mungkin kita berpikir, bagaimana nanti lebih berat daripada ini? Apakah nanti saya bisa mengampuni dia? Apakah saya bisa memaafkan dia? Pertanyaan ini kadang-kala muncul Bapak Saudara dalam pikiran kita. Mungkin hari ini saya bisa melakukannya, tapi bagaimana besok? Mungkin ada yang lebih berat daripada itu lagi. Tapi dalam Yesus ada pengharapan pasti, kita tetap bisa melakukannya. Lalu yang terakhir ini itu pengharapan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Berbicara tentang pemeliharaan Tuhan atas hidup kita ini Bapak Saudara, ini satu pengharapan yang pasti, yang terkadang membuat kita merasa seolah-olah pemeliharaan Tuhan itu seperti tidak berlaku atas kehidupan kita, karena kita salah klaim janji Tuhan. Apa salah klaimnya? Salah klaimnya di mana kita katakan, hari ini juga kalau engkau percaya engkau akan lepas dari semua persoalan. Hari ini juga kalau engkau percaya pada Yesus, engkau tidak akan seperti ini. Pada saat sampai waktunya, ternyata tidak Bapak Saudara. Saya teringat dengan penjelasan di media sosial tentang beberapa oknum orang yang dalam arti seorang orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ada beberapa nubuat yang disampaikan, memang dengan alasan mereka perkatakan dia positif. Di mana ada katanya bahwa nanti tahun ini akan terjadi ini. Jangan takut, jangan ragu, akan terjadi ini. Begitu sampai waktunya Saudara, tidak terjadi. Sama sekali tidak terjadi. Dan itu berulang, selalu atas dasar perkataan yang positif, selalu dasar itu. Ingat Bapak Saudara, kalau kita kembali kepada perjanjian lama, memperkatakan seperti sama hal yang bernubuat. Kalau itu tidak terjadi, kata kitab perjanjian lama, orang itu layak dirajam Bapak Saudara. Dalam kitab perjanjian baru, perkataan-perkataan Yesus dalam pengajaran, dia tidak pernah menyampaikan pada sesuatu bahwa kita harus bisa menentukan waktunya untuk sesuatu yang kita inginkan. Yang Tuhan nyatakan bahwa tetap bisa melihara kita bagaimanapun cara pemeliharaannya. Sebagai orang yang percaya kepadanya, kita menerima sepenuhnya cara Tuhan memelihara hidup kita. Itulah yang seharusnya dalam kehidupan kita. Jadi yang membuat kita seringkali merasa seolah-olah pengharapan akan pemeliharaan Tuhan itu seperti tidak berlaku Bapak Saudara. Itu karena kita salah klaim. Kita menganggap bahwa seperti cara berpikir kita alam melihara kita. Sehingga ketika itu tidak terjadi, kekecewaan yang terjadi, kekecewaan yang muncul. Pengalaman saya dalam beberapa kali pelayanan. Ada beberapa orang begitu stres ketika menghadapi penderita sakit. Saya coba tanya kepada mereka, kenapa bisa seperti itu? Ya, terus terang Bapak Ibu Saudara, saya mengalami pergumulan penderita sakit. Dan saya menyampaikan saksian itu kepada mereka. Dan ternyata jawab mereka, ada orang yang mendoakan kami Pak Pendeta, katanya kalau saya percaya Tuhan, pada hari ini juga saya sembuh Bapak Pendeta. Tapi nyata sampai hari ini saya belum sembuh Pak Pendeta. Dia menyampaikan keluhannya. Saya katakan bahwa, apakah pernah Alkitab mengatakan bahwa kalau kita percaya Tuhan,
Kalau kita percaya pada Tuhan, kita tidak akan sakit. Kalaupun sakit, kita berdoa, kita pasti sembuh. Kalau seperti itu, bagaimana dengan Paulus, Bapak Saudara? Jadi ini artinya kembali kepada apa kata firman Tuhan. Kalau kita memiliki kepercayaan kepada Yesus, maka sudah seharusnya juga kita percayakan pemeliharaan Allah itu ke dalam tangan Tuhan, pemeliharaan hidup kita, Bapak Saudara. Bagaimanapun caranya, firman Tuhan katakan bahwa di dalam tangan Bapa yang penuh kasih kita akan baik-baik saja di dalam pemeliharaannya. Inilah makna dari kebangkitan Yesus Kristus bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara, berita tentang kebangkitan Yesus Kristus adalah berita yang tidak akan terbantahkan kebenarannya. Dan dengan demikian juga, semua nubuat, semua pernyataan kitab suci tentang siapa Yesus itu juga tidak terbantahkan kebenarannya. Karena itu, jangan takut, jangan ragu. Beritakanlah tentang kematian dan kebangkitan Kristus kepada orang-orang yang belum mendengarnya. Yang kedua, berita tentang kebangkitan Yesus Kristus telah mematahkan kuasa dan segala tipu daya iblis. Karena itu Bapak Saudara jangan takut. Sekali lagi jangan takut. Beritakanlah tentang kematian dan kebangkitan Kristus itu. Lalu yang ketiga, berita tentang kebangkitan dan kematian Yesus Kristus meneguhkan kepercayaan kita dan menegaskan bahwa kitab suci atau Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Dan ini juga artinya bahwa jikalau kita mau mengenal siapa Yesus itu, kembali kepada pernyataan kita. Disinilah kita dapat informasi yang akurat, yang jelas, dan lewat inilah Roh Kudus bekerja dalam hati kita, membuat kita mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama pada saat ini. Hamba-Mu stop berbicara, tapi biar kiranya Roh Kudus-Mu yang sudah hadir dalam diri kami terus menjelaskan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk memahami firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.